Shalom teman-teman, shalom yang ada di gereja, bersyukur kepada Tuhan, shalom juga bagi teman-teman yang ada di Zoom, beribadah bersama-sama dengan kita hari ini. Teman-teman, mari Ko Indra ajak kita semua bangkit berdiri, kita datang ke hadapan Tuhan. Teman-teman, pada hari ini kehidupan kita begitu dekat dengan sosial media yang penuh hiburan. Tetapi ketika kita datang ke hadapan Allah kita bukan datang untuk dihibur. Kita datang untuk menyembah Dia. Mari kita tanggalkan pikiran bahwa kita harus selalu dihibur. Karena kita terlalu sering di dalam budaya mendapatkan hiburan. Di YouTube, di Instagram, di TikTok, kita mendapatkan begitu banyak hiburan. Tetapi pada sore hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita datang, kita katakan, Tuhan, aku ingin menyembah-Mu. Tuhan, Engkaulah pemilik hidupku. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami berdoa menyerahkan diri kami ya Tuhan. Engkau melihat jauh ke dalam diri kami. Engkau tahu apa yang kami perbuat. Engkau tahu bagaimana keadaan hati kami. Engkau tahu apa yang menjadi kekhawatiran kami, ketakutan kami. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Kami rindu datang kepadamu bukan karena kami ingin masalah kami selesai, tetapi kami ingin menghadapi segala hal di dalam kehidupan kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah memanggil kami, Engkau telah memberikan kesempatan melalui teman kami yang mengajak kami atau orang tua kami yang mengajak kami untuk beribadah. Kami bersyukur atas orang-orang yang Kau pakai untuk membawa kami datang beribadah kepadamu. Ibadah pada hari ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan kita dan langit dan bumi. Dialah Allah yang merencanakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Roh-Nya akan menuntun hidup kita. Dan biarlah kita boleh hidup setia sebagai gerejanya sampai Tuhan datang kedua kali untuk hidup bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Amin. Selama beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, dengan tetap bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita dengan mengakui pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Saya berharap teman-teman sudah mempersiapkan hati untuk beribadah hari ini. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita, karena Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat. Mari kita naikkan pujian ini, Allahku dahsyat. Bagi Allah dari barat sampai disaksikan,
besarnya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Dengan tetap semangat, mari kita naikkan pujian ini. Kau mulia bercahaya. Kau mulia bercahaya, rohmu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sore hari ini ada waktu yang boleh Tuhan berikan buat kami bersama-sama kembali untuk memuji, menyembah Tuhan, dan bahkan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pada kesempatan sore hari ini. Berkati setiap kami, baik hamba-Mu yang jauh dari sempurna, demikian juga setiap teman-teman SLC yang pada sore hari ini boleh berkumpul di rumah Tuhan. Bahkan mereka yang saat ini tidak sempat hadir dan mereka mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing, kami tetap mendoakan biarlah kiranya berkat Tuhan, pengurapan Tuhan dan pimpinan Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon pertolongan Tuhan. Amin. Oke, silakan duduk teman-teman. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih untuk sore hari ini kita bersama akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes, ya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan pada Miss Eni pada sore hari ini adalah Tells Others. Bagaimana kita bercerita kepada teman-teman kita tentang apa? Tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Nah, sebelum lebih lanjut, kita akan belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Ada beberapa hal yang mungkin teman-teman perlu perhatikan. Nih, binatang apa ini? Hah? Ada lebah dan lalat. Nah, teman-teman perhatiin enggak binatang lebah dan lalat? Mengapa lebah suka kepada bunga? Ya, bukan bunga Citra Lestari ya. Kepada bunga. Dan lalat suka kepada sampah. Teman-teman pasti tahu, lebah itu penghasil madu. Karena dia akan selalu mencari bunga. Selalu mencari bunga. Dan dia mendapati madu-madu yang ada di dalam bunga-bunga itu, ya. Dia akan cari di sana dan dia akan hisap. Tapi kalau kita lihat lalat, kita akan temui dia banyak sekali di mana? Di sampah. Di sampah-sampah. Mengapa lebah begitu suka kepada bunga dan lalat begitu suka kepada sampah? Karena naluri lebah itu selalu mencari hal yang baik. Pikiran, nah kalau kita pakai pikiran ya, ini binatang ini pakai naluri ya. Naluri lebah itu selalu ingin mencari bunga. Maka yang ada di dalam otaknya itu bunga, 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 bunga begitu. Jadi dia akan peka sekali kalau ada sesuatu aroma yang harum begitu ya, sesuatu yang merekah begitu, dia akan cari dan dia akan kejar. Tapi lalat ketika dia mencari sampah karena nalurinya di dalam pikirannya dia itu sampah, 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 sampah. Maka dia akan mencari sampah. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam otak kita, itu akan mempengaruhi apa yang kita lakukan, apa yang akan kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Nih, apa sih sekarang ini kalau dalam kehidupan kita anak-anak remaja yang banyak sekali menjadi menguasai pemikiran anak-anak kita, menguasai pemikiran-pemikiran kalian. Apa topik menarik perbincangan remaja yang selalu menjadi hal yang sangat seru sekali kalau dibicarakan. Dan suka sekali, ngomong sedikit aja udah langsung yang gitu. Apa biasanya topik-topik itu? Adalah sesuatu yang terus ada di dalam pikiran anak-anak remaja yang sekarang ini ada. Apa yang sering kalian perbincangkan ketika ketemu sama teman-temanmu? Apa yang mengisi otak kita, itulah topik yang akan selalu diperbincangkan. Ya, seperti tadi, lebah nalurinya selalu cari bunga, maka dia tidak akan cari sampah.
Dia tidak akan pergi cari sampah walaupun ada sampah segunung. Dia tidak akan pergi ke sana. Dia akan cari bunga. Tetapi lalat, karena nalurinya selalu sampah yang ada di pikirannya, dia akan cari sampah. Apa yang ada di dalam otak kita, itu akan mempengaruhi apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, dan apa yang akan kita hasilkan. Ini anak-anak remaja saat ini nih banyak sekali nih yang dipikirkan. Miss Eni coba tulis paling gede apa itu? Games. Games. Wah, pasti semua di sini tidak ada yang tidak main game. Semua main ya. Semua main. Games. Siang malam ada waktu sebentar main games. Games. Apalagi? Film. Sekarang suka sekali anak-anak nonton film bukan? Wah, ketemu temennya cerita aktris ini, aktor ini dan sebagainya. Sama misalnya nggak bisa ngikutin tuh. Drakor, wah sampai seru, nggak ada habis-habisnya cerita itu. Apalagi ada artis-artis K-pop lah, BTS lah, sampai kita mengidolakan sedemikian rupa. Kita mengoleksi benda-benda kesukaannya sedemikian rupa. Dan kalau kita bisa punya foto-fotonya, waduh rasanya kayak kita itu jadi pacarnya gitu ya. Padahal dia pun nggak kenal kita gitu. Tapi kita merasa sampai sedemikian rupa. Itu hal yang sekarang ini ada dan menguasai kebanyakan anak-anak remaja yang terjadi saat ini. Kulineran, ya betul. Ya banyak sekali anak-anak remaja sekarang ini tahu tempat-tempat makan di mana, ini di mana. Miss Eni hampir 20 tahun di sini belum tahu semua tempat-tempat makan. Ya, karena memang bukan zamannya kulineran. Tapi anak-anak yang baru, anak-anak remaja yang memang zamannya sudah suka kulineran, tempat pelosok-pelosok pun, jalan yang sempit-sempit pun tahu. Wah itu makanan enak di sana Miss, ke sana Miss, tahu gitu. Selain cari makanan yang enak, apa yang dikerjakan? Foto, ya, nanti update status dari makanannya, ini itunya. Itu yang terjadi. Fashion, wah. Sekarang anak-anak sekarang ini fashionable banget ya, nggak mau ketinggalan penampilannya, bergaya, berbajunya, semuanya sudah serba artis begitu ya. Ini anak-anak sekarang. Kemudian apa? Traveling juga menjadi hal yang sangat menarik anak-anak. Ini yang selalu ada menguasai, sebentar liburan pergi kemana, waduh pengen sekali. Sehingga ketika pandemi harus dikungkung di rumah itu satu beban yang sangat luar biasa ya. Aduh bosan, sebentar harus pergi, sebentar harus begini. Kemudian sport, oke ada sport, ada anak-anak olahraga. Ada spiritual, tapi Miss Eni tulis sedikit. Karena Miss Eni baca sebuah survei, ternyata gairah spiritual dalam kondisi pandemi ini merosot bagi anak-anak remaja. Dimana tadi Ko Indra udah bilang, sekarang ini dunia hiburan sangat begitu menawarkan hal yang luar biasa. Dan kita setiap hari, bukan hanya hari, detik, menit, itu disediain dengan berbagai macam hiburan yang bisa kita dapatkan di mana saja dalam platform apapun. Sehingga apa? Itu mempengaruhi kita. Kehidupan kita itu jadi bawaannya hanya ke sana, begitu ya. Sehingga sekarang ini kita kenal ada flexing. Ya, anak-anak pasti kenal ya, berita yang sangat terkenal saat ini. Korban-korban dari trading yang ada, afiliator yang ada, waduh ketika Miss Eni lihat itu, ini gila ya orang bisa memamerkan kekayaan-kekayaannya begitu luar biasa. Dan itu rupanya mempengaruhi anak-anak remaja. Dan Miss Eni ada baru satu yang sharingkan bahwa dia korban dari itu udah ratusan juta, masih remaja. Kalau Miss Eni hitung masih anak remaja ya, karena belum nyampe 21 tahun. Lost di sana. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, karena apa? Korban flexing. Banyak orang memamerkan kekayaannya, keberhasilannya, begitu ya. Nah, ini yang banyak sekali mempengaruhi pikiran anak-anak kita, mempengaruhi kita yang ada saat ini, khususnya anak-anak remaja.
Kita terbawa di sana bahkan tertipu dengan hebohnya hiburan, hebohnya kemegahan, hebohnya sesuatu yang wah, yang besar begitu ya. Sehingga kadang-kadang kita mengabaikan sesuatu yang sangat esensi, yang penting di dalam hidup kita. Kita lupa ada sesuatu yang lebih bernilai, ada sesuatu yang lebih bermakna dari sekedar itu. Miss Eni tidak bilang bahwa ini semua itu enggak baik. Enggak bilang begitu. Baik. Games baik. Kita suka sama aktris, aktor, baik gitu ya. Kita suka nonton film, baik. Kita traveling, kita kulineran, baik. Tetapi belum tentu semuanya itu berguna. Jadi mari teman-teman pada kesempatan sore hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Apa yang bisa saya bagi kepada orang lain ketika isi otak kita mungkin yang itu-itu saja. Apa yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman saya, kepada teman-teman yang lain ketika isi pikiran-pikiran kita hanya sesuatu hal yang sifatnya sementara saja. Mari kita belajar satu kebenaran firman Tuhan sore hari ini di dalam Injil Yohanes. Kita akan buka Yohanes 12 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-19. Silakan semua buka Alkitab kita masing-masing. Yohanes 12 ayat 12 sampai 19, demikian firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia. Dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikut dia. Wah, ada sebuah kecemasan bagi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Ya, kalau kita baca pada bagian ini, ketika semua orang datang kepada Yesus. Ketika semua orang mencari Yesus. Kenapa orang datang dan mencari Yesus? Karena ada orang-orang yang menyeru-nyerukannya. Ada orang yang memberitakannya, ada orang yang memanggil-manggil dan menyeru-nyerukannya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, pada minggu-minggu ini kita mempersiapkan untuk Jumat Agung dan Paskah. Dari dekorasi, kalian juga sudah bisa memperhatikan bahwa di bulan April nanti dan di minggu depan kita akan memasuki Jumat Agung dan Paskah. Satu kemurahan Tuhan kembali yang kita rasakan. Kebaikan Tuhan yang luar biasa yang kita boleh syukuri, di mana Allah yang agung itu datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Nah, pada bagian ini kita diingatkan teman-teman, ada satu tokoh yang sangat viral yang akan menjadi perbincangan sepanjang masa. Pribadi sepanjang masa yang akan selalu diperbincangkan. Siapa dia? Adalah Kristus. Dan sehingga hal itu membuat orang-orang Farisi di bagian akhir yang kita baca. Nah, lihat ya, saling ngomong nih orang Farisi.
Lihat ya, itu Yesus semakin terkenal. Semua orang datang kepadanya. Orang bisa datang kepada Tuhan Yesus karena ada yang melihat sesuatu yang Kristus kerjakan dan memberitakannya dan menyeru-nyerukannya. Nah, mari kita bersama-sama memperhatikan hal penting yang akan kita perhatikan sore hari ini. Tokoh yang tidak hanya sementara saja diperbincangkan. Teman-teman pasti kenal afiliator yang terkenal beberapa saat, gitu ya. Tetapi kemudian menurun kembali. Tapi Kristus sepanjang masa diperbincangkan, sepanjang masa diperdebatkan, dan terus diberitakan sampai saat ini. Karena dia adalah tokoh satu-satunya yang pantas untuk difikirkan, pantas untuk diperbincangkan. Karena dia adalah Allah kita, Sang Pencipta langit dan bumi. Kalau teman-teman membicarakan artis-artis BTS atau K-pop, ya sesaat saja. Masa-masa tenarnya saja. Nanti sudah enggak tenar ya ganti lagi gitu ya. Tapi Kristus. Nah, mari kita mencoba bersama lihat siapa sih Kristus yang layak untuk kita terus perbincangkan dan kita percakapkan. Nih, yang pertama, dia adalah tokoh yang tahu persis apa yang akan dia kerjakan. Teman-teman kalau kita baca tadi dikatakan keesokan harinya. Nih, jadi bagian di atasnya itu ada sebuah peristiwa di mana Tuhan Yesus pergi ke Betania. Betania adalah kota di mana Maria, Marta, Lazarus tinggal. Dan pada waktu itu Lazarus sudah mati. 4 hari Lazarus mati. 4 hari Lazarus mati. Menurut catatan teman-teman, kalau seseorang itu sudah meninggal 3 hari saja, itu jasad udah membusuk. Ya, sudah busuk, sudah bau. Nah, ini 4 hari. 4 hari Lazarus mati. Sudah dikubur. Nah, orang-orang Yahudi pada waktu itu meyakini bahwa kalau ada orang mati masih sampai 3 hari, jadi kita kenal sebuah tradisi ada 3 harian ya, ada 49 harian, ada 100 harian gitu ya, kalau keluarga-keluarga memperingati family yang sudah berpulang lebih dulu begitu ya. Nah, bagi orang-orang pada waktu itu, kalau dia masih 3 hari meninggal, keluarganya nangis gitu ya, bersedih, itu mereka punya keyakinan bahwa dia bisa hidup lagi. Aduh gak tega ini ninggalin keluarga, lebih baik pulang lagi ke jasad begitu ya. Jadi biasanya di 3 hari itu kalau orang-orang Yahudi itu akan mengelilingi jenazah, panggil para penangis bayaran gitu ya. Jadi undang orang-orang yang bisa nangis, meratap gitu ya, sambil bernyanyi begitu ya. Supaya apa? Rohnya balik dan hidup. Itu selama 3 hari. Kalau lewat dari 3 hari, udah putus, nggak akan balik lagi. Gitu. Itu keyakinan mereka, kepercayaan mereka. Nah, makanya kenapa Tuhan Yesus datang ke Betania itu 4 hari. Dalam arti apa? Karena Tuhan mau menunjukkan bahwa yang memiliki kehidupan itu aku. Yang memiliki kebangkitan itu aku, kata Tuhan. Sekalipun dia sudah 4 hari lewat dari batas pemikiran dan pemahaman kamu, aku tetap sanggup untuk membangkitkan Lazarus. Maka ketika Tuhan Yesus datang ke Betania, itu hari yang keempat, Lazarus ada dikubur dan Lazarus dibangkitkan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika peristiwa Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus bangkit, wah, gempar. Ini nyalahin aturan, ini di luar tradisi. Ini luar biasa sekali. Sudah 4 hari jenazah mayat sudah busuk, bisa bangkit. Ini luar biasa. Nah, berita itu teman-teman, itu disiarkan dan menjadi suatu berita yang luar biasa pada banyak orang. Tuhan Yesus menjadi tokoh yang sangat terkenal, yang sangat hebat pada waktu itu. Tetapi kehebatan itu
tidak menjadi tujuan utama daripada Tuhan. Ketenaran itu bukan menjadi tujuan utama daripada karya Kristus. Karena ada satu misi yang besar yang harus kita tahu, yakni keselamatan bagi jiwa-jiwa. Itu penting. Maka selepas peristiwa dia membangkitkan Lazarus, keesokan harinya dikatakan dia pergi ke Yerusalem. Teman-teman tahu Yerusalem? Yerusalem adalah pusat kota bagi bangsa Israel. Pusat pemerintahan. Pusat pada waktu itu bait Allah dibangun di sana. Daud membangun Yerusalem menjadi pusat kota pemerintahannya. Walaupun akhirnya runtuh dan habis karena dosa-dosa yang dilakukan bangsa Israel, Yerusalem direbut, dikuasai oleh bangsa lain. Tapi Yerusalem tetap menjadi satu simbol pusat pemerintahan. Pusat di mana orang-orang Israel beribadah di sana. Bait Allah pertama kali dibangun oleh Salomo itu berada di Yerusalem. Nah, pada waktu itu orang-orang Israel datang ke Yerusalem untuk memperingati Paskah. Paskah memperingati apa? Terbebasnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ketika bangsa Israel bisa keluar pada waktu itu, karena anak-anak sulung orang-orang Mesir mengalami kematian dan anak-anak Israel dibebaskan di sana. Ini satu momen yang perlu diperingati. Kita lewat dari maut, kita pass over dari maut. Itu satu yang perlu kita rayakan. Maka Paskah pada waktu itu dirayakan karena bangsa Israel bebas dari maut, dari perbudakan di Mesir. Nah, semua ngumpul di Yerusalem. Semua ketemuan di Yerusalem. Merayakan pesta di Yerusalem. Dan Tuhan Yesus juga pergi ke Yerusalem. Ini adalah kota terakhir yang akan menjadi tujuan daripada Kristus. Karena di sanalah Tuhan Yesus akan mati disalibkan. Di Yerusalem itu, di kota itu, pemerintahan Daud akan ditegakkan. Teman-teman, kenapa saya katakan dia adalah tokoh yang tahu persis apa yang akan dia kerjakan. Sekalipun Tuhan Yesus itu sangat terkenal, sangat viral, dia enggak berhenti sampai di situ. Dia bisa melakukan banyak mukjizat, dia bisa menyembuhkan orang sakit, mencelikkan orang yang buta, membuat orang lumpuh berjalan, membuat orang tuli bisa mendengar, kemudian membangkitkan orang mati. Dan dia menjadi tokoh yang sangat terkenal. Siapa sih yang gak mau terkenal? Semua orang pengen terkenal, pengen dikenal, pengen diakui. Sehingga kadang-kadang kita melakukan sesuatu hal yang kadang-kadang gak masuk akal hanya untuk terkenal. Bahkan melakukan hal yang tidak bermoral hanya untuk terkenal. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tetapi Tuhan Yesus tidak demikian. Dia tahu persis tujuanku bukan untuk hanya dikenal, dianggap hebat. Aku harus ke Yerusalem dan aku harus ambil salib itu. Aku harus mati di sana. Padahal orang-orang Israel pada waktu itu mengharapkan Tuhan Yesus bukan mati di atas kayu salib. Dia mengharapkan Tuhan Yesus apa? Menjadi raja yang bisa mengalahkan pemerintahan Romawi yang pada waktu itu mereka sedang alami. Karena orang Israel pada waktu itu sedang dijajah oleh pemerintahan Romawi. Dan mereka sangat ditekan dan mereka mengharapkan kapan ada pembebas? Kapan ada Mesias yang menolong kami? Kapan raja pemerintahan Daud itu ditegakkan lagi sehingga kami memiliki seorang raja yang hebat? Dan mereka mengharapkan siapa? Kristus yang sudah melakukan begitu banyak mukjizat, yang sudah begitu banyak melakukan perkara-perkara ajaib. Sehingga mereka ketika tahu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, mereka sangat mengeluh-elukannya. Hosana, Hosana bagi anak Daud. Wah, dia teriak, oh selamatkan kami, selamatkan kami. Selamatkan dari apa? Mereka pikirannya selamatkan dari pemerintahan Romawi.
Tetapi sesungguhnya kata-kata itu adalah nubuatan. Karena Kristus memang ingin menegakkan kerajaannya. Dan Tuhan Yesus bukanlah tokoh yang gila akan hormat. Gila akan ketenaran. Sehingga dia tidak terkecoh dengan hal itu. Dia tetap melakukan misinya ke Yerusalem. Sampai di bukit Golgota. Di kota Yerusalem. Ini tokoh yang luar biasa. Kita kadang-kadang lebih cukup, aduh udah terkenal rasanya senang. Udah viral senang. Bisa ditemukan sebuah, bukan tagline ya, tapi sebuah kata-kata terkenal itu yang utama, moral belakangan. Parah sekali. Yang penting terkenal dulu bagaimanapun caranya, mau bohongin orang, mau rugiin orang, yang penting terkenal dulu. Kalau udah terkenal, wah udah dapat subscribernya banyak, viewernya banyak, gampang itu. Kadang-kadang kita terpancing ke sana. Bagaimana kita menjadi tokoh yang diakui dan dikenal banyak orang. Dan kita tidak jujur pada diri kita sendiri. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan satu hal yang luar biasa. Dia tokoh yang tahu persis apa yang akan dia kerjakan. Dia fokus misinya adalah misi menyelamatkan jiwa-jiwa. Walaupun dia begitu banyak dielulukan dan dikenal orang. Ini yang pertama. Yang kedua, dia adalah tokoh yang patut untuk kita perbincangkan dan kita ceritakan kepada orang lain. Kenapa? Dia raja yang rendah hati. Dia pemimpin yang tidak sombong. Dia tahu persis siapa dirinya. Kalau kita tahu siapa diri kita, kita akan mudah menempatkan diri. Tapi kalau kita sedang cari-cari jati diri, kita kadang coba, oh bersikap begini, oh bersikap begini, bersikap begini. Tapi Kristus tahu siapa dirinya. Aku adalah pemilik dunia ini dan surga. Jadi dia tidak akan terpengaruh dengan receh-receh orang-orang yang hanya sesaat mengidolakan, sesaat mengharu-birukan dia, tidak terkecoh dengan hal itu. Ini Kristus. Ketika dia tahu dia sebagai seorang raja, dia bisa menempatkan dirinya sedemikian rupa. Maka kalau kita tahu ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, kota terakhir kunjungan dia, ketika dalam misi penyelamatan kepada kita manusia berdosa, Tuhan Yesus tidak naik dengan memakai kuda yang gagah begitu ya. Kemudian memakai perlengkapan-perlengkapan yang luar biasa yang menyatakan kekuasaannya. Tidak, tetapi dia memakai apa? Dia naik keledai. Ya, dengan sangat sederhana, dengan sangat rendah hati dia tunjukkan siapa dirinya. Karena bagi dia bumi dan surga adalah miliknya. Jadi dia nggak terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Supaya orang mengakui dia. Dia adalah raja yang luar biasa yang memiliki kerendahan hati. Dia raja yang mampu menyerahkan dirinya. Sehingga tidak perlu ya mencari-cari kekuasaan, ketenaran, pengakuan. Karena dia tahu siapa dirinya. Teman-teman, negara yang sedang bertikai saat ini, Rusia dan Ukraina. Kita lihat negara besar yang melawan dengan negara yang kecil begitu. Itu saja Rusia memasuki kota Ukraina, dia menggunakan dan membawa apa? Menunjukkan tank-tanknya yang besar. Ya, pesawat-pesawatnya yang hebat. Masih mau tunjukin begitu, padahal udah tahu jelas-jelas Rusia jauh lebih hebat. Rusia memiliki banyak hal. Tapi Kristus, raja yang begitu rendah hati, keledai itu menunjukkan satu kesederhanaan, perdamaian yang dia mau kerjakan. Ini tokoh yang luar biasa, yang tidak mencari kekuasaan dan ketenaran. Dia raja yang sangat rendah hati. Berikutnya, dia adalah pemimpin yang rela mati bagi misi pendamaian. Teman-teman,
Banyakkan para pemimpin kalau di dalam peperangan itu selalu batalion paling depan maju itu adalah tentara-tentara. Tentara-tentara krocok-krocok gitu ya, suruh maju duluan. Kemudian yang agak kuat, baru yang terakhir pemimpinnya, panglimanya. Tapi Kristus tidak membawa pasukan yang hebat untuk masuk kota Yerusalem, menunjukkan siapa dirinya. Walaupun di Yerusalem begitu banyak orang yang ingin membunuh dia juga. Selain begitu banyak orang yang mengeluh-elukannya, tetapi ada juga orang-orang yang mengharapkan kematiannya. Tuhan tahu siapa orang-orang yang membenci dia. Tapi dia datang ke sana bukan untuk menyatakan itu semuanya. Karena kehadirannya justru dia rela untuk menyerahkan dirinya bagi kita semuanya. Jadi teman-teman yang dikasihi, kalau kita ingat peristiwa 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Dia datang bukan untuk apa-apa selain untuk saudara dan saya. Dia tidak menyerahkan kita. Ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, murid-muridnya kabur kocar-kacir. Tuhan tidak suruh maju duluan, kamu. Enggak. Dirinya sendiri dia serahkan. Ini adalah satu pribadi yang luar biasa. Orang kalau dituduh salahnya dia mencari kesalahan orang lain. Biasanya seperti itu. Bukan saya, dia. Bukan dia. Tapi Kristus tidak. Saya. Kamu cari saya, aku dia. Ini Tuhan. Dia datang ke Yerusalem untuk menyerahkan dirinya yang seharusnya dia sebetulnya tidak pantas untuk melakukan itu. Tetapi dia kerjakan. Untuk siapa? Untuk kita. Karena dia adalah satu-satunya cara untuk setiap kita mendapatkan keselamatan. Maka kalau kita baca pada bagian ini adalah saat-saat terakhir Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya di sana. Tuhan menyerahkan dirinya bagi setiap kita. Nah kalau kita sadar siapa pribadi yang demikian luar biasa dan kita tidak pernah memperbincangkannya. Hari-hari yang kita perbincangkan, games kita, apalagi artis-artis yang kita suka, film-film drakor yang ada kasus cuil dari waktu kita bisa ceritakan tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pribadi Kristus, pribadi yang layak untuk terus kita perbincangkan dan katakan kepada teman-teman yang lain. Mari kita mulai sadari pada kesempatan ini siapa yang menjadi topik utama di dalam pikiran kita. Kasih Tuhankah? Keakuankah? Atau tokoh-tokoh yang lainkah di dalam hidup kita? Karena begitu banyak dalam kehidupan saat ini anak-anak remaja disuguhkan berbagai macam pilihan. Kalau kita sadar bahwa Kristus mati buat kamu, buat saya, mari kita bagikan ini kepada orang lain. Saya tidak tahu anak-anak remaja saat ini apakah pernah menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada temannya. Coba pikir berapa kali saudara pernah cerita tentang Kristus kepada teman-teman yang lain. Atau sama sekali tidak pernah. Karena di otak kita pun tidak pernah ada Tuhan Yesus. Yang ada games. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Kristus adalah pribadi yang luar biasa. Dia pemimpin yang rela mati bagi misi perdamaian. Dia tidak menuntut orang lain untuk mati, tetapi dirinya. Karena itu satu-satunya cara untuk dia bisa menyelamatkan kita. Maka sampai di Bukit Golgota, di Bukit Kalvari, di Yerusalem itu, Tuhan serahkan dirinya. Minggu depan kita akan peringati itu. Kita akan menghayatinya betapa Tuhan mengasihi setiap kita. Bersyukur pada Tuhan. Jadi mari mulai sekarang yang gak tahu cerita Alkitab, gak pernah baca Alkitab, baca. Ada tokoh yang sangat terkenal, ada tokoh yang terus akan diperbincangkan sepanjang masa.
Jangan sampai kita kelewatan. Orang lain sudah menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kita menjadi anak Tuhan yang rajin SLC tapi tidak pernah cerita tentang Kristus. Tidak pernah ngomong tentang Kristus. Mari, misalnya tidak bilang, jadi nggak boleh cerita gamis, jadi nggak boleh. Bukan. Tetapi belum tentu semua yang kita bicarakan sekarang ini berguna. Tapi ketika kita menceritakan tentang kasih Tuhan, itu akan menyelamatkan banyak jiwa. Itu akan menolong banyak jiwa. Ceritakan tentang kasih Tuhan kepada yang lain. Karena dia adalah pribadi yang memang patut untuk diperbincangkan sepanjang masa. Jadi saat ini mari kita bertanya, siapakah tokoh yang paling menginfluence kalian? Yang sangat mempengaruhi hidup kalian? Pengen seperti ini, pengen seperti ini. Siapa? Apakah itu seorang YouTuber kah? Gamer kah? Aktris kah? Musisi kah? Komedian kah? Atau pembina kah? Ingat, hanya ada satu pribadi yang bukan hanya ingin mempengaruhimu, tetapi dia telah mengasihimu, memilihmu, menebusmu, dan memberi kepercayaan kepadamu untuk menjadi saksi akan cintanya, yaitu Kristus. Dia tidak hanya sekedar mempengaruhi, tapi dia menjamin setiap hidupmu, baik saat ini maupun yang akan datang. Dan minggu depan kita akan peringati pengorbanannya bersama-sama. Mari teman-teman remaja saat ini, jangan sampai kita terlibas dan tergilas. Kita tidak pernah menceritakan Kristus. Kita bisa menceritakan Kristus dengan berbagai macam cara. Keahlian kamu di media sosial bisa pakai. Ceritakan tentang kasih Tuhan, ceritakan tentang Kristus. Bisa di berbagai macam platform yang kamu bisa kerjakan. Ceritakan tentang Tuhan, pakai itu. Untuk apa? Untuk menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, janganlah tutup mulut kita untuk menceritakan kasih-Nya kepada orang lain. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Peristiwa di Yerusalem ketika terakhir kali Tuhan, Engkau mendatangi kota ini ingin menegakkan kerajaan Daud. Bukan untuk pemerintahan dunia ini, tapi satu pemerintahan surgawi, satu pemerintahan kerajaan Allah yang bertahta di setiap hati kami, yang merebut hati kami, menjadi raja atas setiap anak-anak Tuhan, bukan menjadi raja yang duduk di dalam kursi pemerintahan, tetapi duduk di hati kami, menjadi raja bagi kami, dan memenangkan hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau bukan saja mempengaruhi kami, tapi Engkau mengasihi dan memilih, bahkan menjamin hidup kami. Bukan saat ini saja, tetapi saat nanti. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah di tengah-tengah kehidupan anak-anak remaja, dan begitu banyak pilihan, begitu banyak tawaran, begitu banyak hal-hal yang menarik, setiap kami bisa dapat mengerti dan memahami kasih Tuhan melebihi semuanya itu. Dan biarlah itu Tuhan kami boleh ceritakan kepada yang lain, karena Tuhan begitu pantas untuk kami perbincangkan setiap saat. Firman-Mu kami perbincangkan, Firman-Mu kami sharingkan kepada orang lain. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu untuk sore hari ini. Berbicaralah terus kepada setiap anak-anak remaja saat ini Tuhan, agar mereka tidak terlepas karena kehidupan dunia ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Teman-teman, tibalah saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan QR Code dan juga rekening gereja, atau teman-teman bisa memasukkannya ke dalam amplop persembahan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga saat ini Tuhan. Tuhan, terima kasih atas penyampaian firman-Mu melalui Miss Eni. Kiranya kami menjadi seturut ajaran-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan ini, kiranya persembahan kami dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menaikkan pujian doksologi. Kami memuji kebesaran-Mu. bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku setiap kebenaran firman-Mu yang mau membuka mulut kami untuk menceritakan tentang kasih Tuhan. Bukan keegoisan kami, bukan keinginan dan kehendak kami, tapi kami belajar ya Tuhan, bahwa Engkaulah tokoh yang layak dan patut untuk terus kami perbincangkan di dalam setiap kehidupan kami, baik melalui tingkah laku kami, baik melalui perkataan kami, melalui sikap hidup kami. Jadikan kami saksi-saksi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dan marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk untuk bersaat teduh. Shalom teman-teman,
bersyukur kepada Tuhan kita bisa beribadah pada hari ini. Pertama-tama ada beberapa hal yang Ko Indra ingin sampaikan bagi kita. Mohon teman-teman yang ada di Zoom dan yang ada di gereja dapat memperhatikan. Pertama, terima kasih untuk tim worship dan Bu Eni yang sudah melayani kita. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan rekan-rekan semua untuk menolong setiap kita menyembah Tuhan dan mengalami Tuhan melalui firman Tuhan. Teman-teman, kita sudah memasuki minggu menjelang Paskah. Teman-teman, pada minggu depan di tanggal 11 sampai 14, Ko Indra mengajak teman-teman kita sebagai keluarga besar. Bukan karena kita masih kecil ya, kita itu acara orang dewasa, bukan. Gereja kita akan mengadakan doa puasa. Nah, apa itu puasa teman-teman? Mungkin di lain kesempatan teman-teman tidak bisa mengerti apa itu puasa. Nah, teman-teman, puasa adalah sebuah sikap hati kita merendahkan diri, menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Nah, kalau puasa menurut umumnya kita tidak makan, kita tidak minum, atau kita menjauhi sesuatu yang mengikat hidup kita. Misalnya, kita puasa HP. Kita merendahkan diri, baca Alkitab, kita pakai waktu kita yang biasanya kita main gadget, tapi di minggu puasa tanggal 11 sampai 14, kita tidak main HP. Tetapi apa? Kita pakai waktu kita baca Alkitab. Dari mana? Terserah, teman-teman bisa cari, ya. How to start Bible reading, teman-teman bisa googling. Ada berbagai cara yang kreatif untuk membaca Alkitab. Bagaimana kita berdoa, kita melihat cerita Alkitab, kita berdoa. Kita ingat di dalam tokoh, di dalam Alkitab itu bagaimana Tuhan menyertai mereka, bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka, bagaimana Tuhan menyertai kehidupan mereka. Bagaimana Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, atau kita ingin mengenang apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kita bisa puasa untuk itu. Atau teman-teman pengen puasa tidak makan, teman-teman boleh minum, ya. Tetapi di dalam puasa itu intinya apa teman-teman? Kita merendahkan diri bahwa Tuhan, I need you. I need you in my life. Teman-teman bisa pada momen Paskah ini mendoakan apa panggilan Tuhan bagi hidup kita? Ketika besok teman-teman jadi pengusaha, teman-teman jadi psikolog, teman-teman mendapatkan cita-cita teman-teman, Tuhan mau pakai cita-cita itu untuk apa? Nah, mulai sekarang kita doakan, mulai sekarang kita gumulkan. Mana tahu waktu Tuhan di momen Paskah ini, Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan meneguhkan iman kita. Tuhan memperjelas siapa dia sehingga kita semakin kagum sama dia. Jadi Ko Indra mengajak setiap kita untuk datang ikut berdoa di gereja di 11 April sampai 14 April. Teman-teman bisa puasa di 4 hari itu. Sorry Bu Eni, kita jam berapa ya? Jam 6 sore ya teman-teman. Teman-teman, bagi teman-teman yang mau datang ikut doa, mendoakan pokok doa, nanti hamba Tuhan akan ajak kita berdoa, akan ada menyembah Tuhan. Nah, teman-teman puasa dari pagi, tadi Ko Indra sudah jelaskan, kita merendahkan diri untuk melihat di momen Paskah ini bagaimana Tuhan di dalam hidup kita. Teman-teman bisa belajar. Iya. Jam 7 ya teman-teman, jam 7 malam teman-teman bisa ikut. Apakah ada live streaming? Enggak, live stream. Kita live streaming. Bagi teman-teman yang nggak bisa datang, teman-teman bisa streaming ya. Oke. Teman-teman, Ko Indra terus mengundang kita untuk bergabung di dalam cross. Teman-teman bisa menghubungi Ko Indra atau saudari Tan Getchin untuk membentuk cross baru, atau teman-teman pengen bergabung dengan cross yang sudah ada, silakan menghubungi dan jadwal cross akan dihubungi secara pribadi kepada teman-teman. Oke, teman-teman, minggu depan SLC libur,
karena kita akan bergabung ibadah secara live streaming dan onsite dengan ibadah umum. Kita akan gabung, jadi minggu depan perayaan Paskahnya di hari Minggu. Kita akan ibadah sama-sama sebagai keluarga besar Gereja Kristen Kalam Kudus. Demikian. Apa Bu? Jumat Agung, ya. Sebentar ya teman-teman. Jumat Agung jam 5 sore ya. Itu 15 April, setelah doa puasa 15 April, jam 5 sore kita akan perjamuan kudus. Dan pada Minggu Paskah 17 April jam 8 pagi kita akan ibadah bersama juga. Jadi teman-teman jangan lewatkan ibadah bersama kita sebagai keluarga besar. Tidak ada keterpisahan antara orang dewasa dan orang muda. Kita sama-sama adalah milik Tuhan, kita sama-sama adalah gereja Tuhan. Mari kita datang beribadah, kita memasuki masa Paskah ini dengan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kembali lagi melihat siapa Kristus di dalam hidup kita. Sampai jumpa di ibadah sesi setelah Paskah. Jangan lupa be the salt, be the light for Christ. Tuhan Yesus memberkati kita semua.